Jabun. Dari Bekasi. Kalau yang sebelahnya, nama aku Sarangatullah dari Anyar. Satu kelas sama kamu juga. Baik. Selanjutnya, disyukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul dalam rangka akan menjelaskan tentang metode atau metodologi tentang penafsiran dalam Al-Quran. Kita salam dan kita dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk materi pertama, jadi metode penafsiran, metode itu cara. Metode itu apa? Cara untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada caranya. Ada berapa caranya? Kalau dalam cendekiawan Islam itu ada 4. Yang pertama metode maududi atau tematik. Yang kedua metode ijmali atau global. Yang ketiga metode muqarrar atau perbandingan. Yang keempat yaitu metode taklili atau menganalisis. Nah, di mana kami di sini akan menerangkan 4 metode itu, kurang lebihnya. Adapun yang 2 yaitu dari cendekiawan barat, metodenya yaitu metode semiotika dan hermeneutika. Akan tetapi saya akan memulai tentang cara penafsiran yang pertama yaitu metode maududi atau tematik. Nah, sebelum ke langkah-langkah kita akan cari tahu dulu apa sih makna dari metode maududi atau tematik. Jadi metode tematik atau maududi itu menafsirkannya dengan mengambil beberapa tema dari surat atau mengambil beberapa ayat, beberapa lafaz untuk dijadikan suatu tema. Contoh, pernah mendengar penciptaan manusia dalam Al-Quran? Pernah mendengar? Nah, jadi judulnya penciptaan manusia dalam Al-Quran. Maka ayat-ayat Al-Quran dalam 30 juz itu dikumpulkan dan dijelaskan. Itu namanya metode atau mau itu yang pertama, metode mau atau tematik. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu untuk pembagian metode tematik ini ada 2. Ada mengambil tema dari beberapa ayat. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ada ayat aqimus sholat wa atuz zakat. Dan dalam surat-surat lain pun ada tidak? Ada tidak? Nah, dari surat Al-Baqarah diambil tentang sholat, di surat Al-A'raf diambil tentang sholat, di surat Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar ada kan tentang sholat, diambil tentang sholat. Jadi pokoknya yang mengenai tentang sholat diambil semua lafaz tentang sholat di beberapa surat, kemudian dikumpulkan jadi satu dan dibahas oleh para mufasir. Namanya metode atau mau. Itu bagian pertama. Yang kedua, bisa metode maududi atau tematik itu menafsirkan tentang satu tema surat. Contoh, surat Ali Imran, berarti temanya tentang keluarga Al-Imran. Contoh, surat Yusuf, ada tidak surat Yusuf? Nah, berarti temanya tentang Nabi. Nah, ada tidak surat Muhammad? Berarti temanya tentang Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun pencetak atau pencetus dari metode Maududi ini yaitu dosen Universitas Al-Azhar Mesir Kairo, yaitu Syekh Abdul Hai Al-Farmawi, di mana metode Maududi atau tematik ini merupakan metode anyar. Tahu anyar? Tahu anyar? Baru. Jadi belakangan ini kalau metode Maududi. Contoh ya. Contoh tadi sudah dijelaskan tentang sholat. Jadi satu ayat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu diantaranya. Ada lagi aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'al. Nah, berarti dalam satu ayat itu ada banyak tema. Yang pertama aqimus sholat, tentang sholat. Yang kedua wa atuz zakah. Yang ketiga warka'u ma'al rafi'in, yaitu sifat dari orang-orang sholat. Jadi satu tema itu ada tiga. Paham tidak? Insya Allah. Bisa dipahami? Fahimtum? Fahimtum? Mungkin itu sedikitnya tentang metode Maududi. Sekiranya nanti ada kekurangan, nanti insya Allah ditambahkan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Kang Reza Wijaya yang akan menjelaskan tentang metode tahlili atau analisis. Pada Kang Reza Katura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit ya menyampaikan atau memaparkan metode tafsir ijmali. Tafsir ijmali itu secara singkat ya, artinya itu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Maksudnya, jadi dalam menafsirkan Al-Quran yang menggunakan metode ijmali ini, para penafsir menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian yang singkat dan bahasa yang mudah dipahami. Jadi metode tafsir ini tuh bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu, dari orang yang mungkin ilmunya sudah tinggi atau masih yang baru belajar. Metode ini tuh lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Jadi ketika menggunakan metode ini, para mufasir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan asbabun nuzul, peristiwa sejarah, hadis Nabi, atau pendapat para ulama lainnya. Para ahli tafsir menganggap metode ini tuh merupakan metode yang pertama kali lahir dalam sejarah perkembangan tafsir. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam menafsirkan tafsir ijmali ini. Yang pertama itu membahas ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertuang dalam mushaf. Selanjutnya mengemukakan arti global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Yang ketiga, makna yang diutarakan biasanya diletakkan dalam rangkaian ayat atau ayat itu diletakkan di antara dua tanda kurung. Sementara tafsiran itu diletakkan di luar tanda kurung tersebut. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam tafsir ijmali itu, lafaz itu mirip dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada kelebihan tafsir ijmali. Adapun kelebihan itu, yang pertama memiliki karakter yang mudah dimengerti, tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat
karena singkatnya penafsiran metode imam ini, jadi tafsir itu relatif terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat yang kadang-kadang itu ya sejalan dengan Al-Quran sebagai kalam Allah. Adapun kekurangannya itu menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Jadi maksudnya parsial itu Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga satu ayat dengan ayat yang lain membentuk satu pengertian yang utuh, tidak terpecah dan hal yang global atau samar-samar dalam satu ayat. Maka pada ayat yang lain ada penjelasan yang lebih rincinya dengan menggabungkan kedua ayat dan memperoleh satu pemahaman yang utuh. Selain itu ada tidak membuang ruang untuk mengungkapkan analisis yang memadai. Maksudnya tafsir yang memakai metode ini dia tidak menyediakan tempat untuk memberikan uraian dan pembahasannya memuaskan dengan pemahaman suatu ayat. Oleh karena itu, jika menginginkan adanya pemahaman yang lebih lanjut, metode tafsir itu nggak bisa digunakan. Ada juga contoh-contoh kitab tafsir itu yang menggunakan metode tafsir ujulan. Ada tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran Al-Hadim, Sokoh Al-Bayan Bima'ni Al-Quran, dan Tanwir Al-Mubas. Mungkin saya hanya bisa memaparkan itu saja. Selanjutnya menyampaikan sama Kang. Terima kasih. Saya akan menerangkan metode tahlil. Jadi penafsiran Al-Quran atau di sini apabila mau kuliah gitu tentang kayak contohnya penyematan Najwa. Siapa? Ada yang tahu nggak? Quraisy Habdo yang menafsirkan Al-Quran, yang membuat kitab tafsir Al-Misbah. Apabila kita mau menjurus ke tafsir, kita harus bisa menafsirkan Al-Quran, dan metode-metodenya sangat banyak gitu. Enggak 3 doang, ada lagi, masih ada. Terus metodologi penafsir itu adalah metode penafsiran yang cara menafsirin Al-Quran. Terus metodenya itu apa nih? Misalkan tafsir At-Tabari, metodenya apa nih? Cari cara mufasir untuk menafsir Al-Quran gitu. Contohnya kayak tafsir Jalalain, udah pada kenal ya? Kalau tafsir Jalalain itu metode penafsirannya itu ayat dijelasin gitu tanpa sebab asbabun nuzul, termasuk metode global nih. Apa metode global? Ijmali. Kalau metode tahlil itu menjelaskan penafsiran Al-Quran itu secara detail gitu, asbabun nuzul, terus namu sorotnya. Itu kalau ilmu sonif itu ya menulis kitab gitu ya. Kalau ilmu sonif atau bari Ibu Kasir itu mempunyai kitab Ibu Kasir itu sangat jujur gitu. Ada yang harganya 1.500.000, kalau lagi promo 1 juta gitu. Banyak itu. Pokoknya tafsir tahlil itu tafsir yang itu berjilid-jilid gitu lah. Kalau misalkan kayak tafsir apa yang berjilid itu, tafsir Syekh Nawawi, ada tahu nggak? Iya, tafsir Munir tuh. Itu tafsir Munir itu bukan metode ijmali, tapi bukan metode tahlili, tapi metode ijmali. Kenapa? Karena di dalam tafsir Syekh Nawawi itu sedikit menerangkan asbabun nuzulnya, masih global gitu. Kita lanjut ya dulu. Terus tafsir
tahlili. Iya, tapi sadis gitu. Jadi tafsir tahlil itu berjilid-jilid gitu. Contohnya tafsir Al-Misbah tuh. Itu berjilid-jilid tuh, ada berapa jilid gitu. Termasuk tafsir tahlil gitu. Pokoknya tafsir yang banyak jilidnya aja. Lebih dari 3 lah. Itu termasuk tafsir tahlil, tafsir yang menganalisis gitu dari asbabun nuzul, nausorof, terus balaghahnya gitu. Contohnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir An-Nur itu. Ada tafsir An-Nur tapi karangan siapa lupa, saya pernah baca aja. Pengertian tafsir tahlili. Menurut Mus'ad al-Asy'ari, tafsir tahlili adalah mufassir bertemu penafsiran ayat sesuai urutan dalam surat. Kemudian menyebutkan kandungannya. Tuh. Baik makna, pendapatan ulama, i'rab, balaghah, hukum dan lain-lainnya. Jadi tafsir tahlili itu lengkap gitu, filsafatnya ada, balaghahnya ada. Jadi mustahil tafsir tahlil itu 1 jilid gitu, pasti banyak itu, beribu, paling 12, 13 sampai bahkan ada 30 gitu. 1 juz ada 1 jilid gitu. Dan kitab tafsir itu sangat banyak, bukan tafsir Jalalain, tafsir Al-Mundir doang, sangat banyak sekali. Kalau kita kuliah nih, kuliah di UIN misalkan ya, kayak Abu Jib gitu, itu akan diajarkan cara menafsirkan gitu. Jadi cara menafsirkan itu enggak sembrono, enggak sembrono, asal-asalan gitu. Kalau asal-asalan itu masih sedang, kalau sembrono itu udah kayak apa ya, orang bodoh belajar gitu, acak-acakan. Kayak sekarang kan lagi viral tuh ustad yang ngaku-ngaku ustad tuh, ustad apa itu ya? Yang ngaku ustad di YouTube. Ada tuh yang ngaku ustad, pokoknya ustad Adi Taher gitu. Terus metode tahlili gitu ya. Tahlili. Secara umum tafsir tahlili ialah metode yang digunakan seorang mufassir dalam menyingkap ayat sampai pada kitab perkataannya, dan mufassir melihat petunjuk ayat dari berbagai segi serta menjelaskan karakter kata dengan kata lainnya dalam satu ayat atau beberapa ayat. Jadi tafsir tahlil itu menganalisis karakter nih, apa nih karakter di dalam, dan menambahkan ilmu dalam menyelami makna ayat, serta tidak puas halnya melihat makna global. Jadi kalau ada makna global kayak misalkan tafsir Ijmali itu maknanya itu global, maknanya yang umum. Contohnya tafsir Jalalain tuh, termasuk tafsir Ijmali itu karena masih global gitu. Tafsir Jalalain siapa pengarangnya? Ada yang tahu? Nah, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ada 2 Jalalain, ada 2 karangan. Kalau tafsir Munir mah Syekh Nawawi Al-Bantani udah pernah kesana belum? Sudah, semoga pada ziarah ke Mekah ya. Amin. Kalau ziarah ke Mekah itu, ziarah ke makam Syekh Nawawi itu mufassir terbesar di Indonesia itu, belum ada yang ngunggulin itu. Pokoknya karangan kitabnya itu beribu-ribu beliau mah. Tasawuf juga lagi. Cukup ya dari
manggilnya mamang tak kakak ini ya. Mamang aja biar akur. Maka cukup sekian dari Mamang Sahru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu nikmat, yang terutama yaitu nikmat Islam juga nikmat iman, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada detik ini sampai detik ini masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita rezeki, masih memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan menjelaskan terkait tafsir daripada metode-metode penafsiran atau metode penafsiran tafsir Muqarron. Sebenarnya ada 4 metode penafsiran. Yang pertama yaitu metode tafsir tahlili, kemudian metode maudu'i, kemudian metode ijmali, dan ada juga metode Muqarron. Yang akan saya jelaskan nanti adalah hanya metode Muqarronnya saja. Baik, tentunya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan metode Muqarron. Baik, adapun menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, metode Muqarron adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut. Baik teman-teman, kemudian metode tafsir Muqarron ini juga tentunya digunakan untuk perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran, yang tentunya ayat-ayat Al-Quran yang akan dibandingkan adalah sama jenisnya dengan masalah yang akan kita bahas. Imam Az-Zarkasi, maksudnya Abdul Qahar Al-Jawrani dalam kitab tafsirnya Ijaz Al-Quran, dan Abu Ubaidah Ma'mar dalam kitabnya tentunya, di mana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayan, kemudian ilmu badi, ilmu hakikah, dan juga majas. Jadi metode Muqarron adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran dengan cara membandingkan ayat-ayat dengan ayat yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau bisa juga dengan antara ayat kemudian dimuqarronkan atau dibandingkan dengan hadis, atau bisa juga dengan pendapat para ulama. Ulama lain seperti Ali Hasan Al-Arid mengemukakan definisi bahwa yang dimaksud dengan tafsir Muqarron adalah penafsiran yang ditempuh seorang penafsir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, yang mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda, dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi kecenderungan masing-masing. Selain itu, kajian tafsir Muqarron juga mencakup perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu masalah yang sama, atau membandingkan antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu masalah yang sama antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang secara lahiriah tampak berbeda, lalu
mencoba memproklamirkan dan menghilangkan dugaan adanya pertentangan antara. Baik teman-teman, ada definisi yang lebih rinci yang dikemukakan oleh Quraisy Shihab sebagaimana dikutip oleh Yanir Yuslim yang menyatakan bahwa metode muqaron komparasi yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran satu dan yang lainnya yang memiliki kesamaan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda, atau yang memiliki redaksi yang berbeda bagi satu masalah atau kasus yang sama, atau yang diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara lahiriah bertentangan, serta membandingkan antara pendapat-pendapat para ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran itu sendiri. Kemudian pada metode penafsiran muqaron ini ada tafsir muqaron dan kemiripan redaksi dalam Al-Quran. Kemiripan redaksi dalam Al-Quran karena salah satu titik tolak munculnya metode tafsir muqaron atau tafsir komparatif, bahasa istilahnya komparatif, adalah adanya kesamaan atau kemiripan redaksi antara ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ulama tafsir telah mencoba kemiripan redaksi tersebut. Adapun bentuk-bentuk kesamaan tersebut, Az-Zarkashi mengemukakan 8 kategori variasi metode redaksi ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, variasi tata letak kata dalam kalimat. Misalnya, antara Quran surat Al-An'am ayat 102 dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 40. Di situ yang pada ayat tersebut yang memiliki arti sebagai berikut. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Dalam surat Al-An'am kata la ilaha illallah didahulukan daripada kata khaliqu kulli syai'. Sedang dalam surat Al-Mu'minun adalah sebaliknya. Kemudian variasi penambahan dan pengurangan huruf, misalnya yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59 dan Quran surat Hud ayat 25. Inilah contohnya ya teman-teman. Pada ayat 59 surat Al-A'raf tidak diawali dengan huruf waw, sedangkan pada awal ayat surat Hud diawali dengan huruf waw. Pada ayat 59 Al-A'raf tidak diawali dengan huruf waw. Kemudian variasi takdim antara takhir, misalnya antara Quran surat Al-An'am ayat 70 dan Quran surat Al-A'raf ayat 51. Pada surat Al-An'am ayat 70 kata laiban didahulukan kata lahwan, sedangkan pada surat Al-A'raf 51 itu sebaliknya. Kemudian varia simak tiro dan nakiroh, misalnya yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200 dan Quran surat Al-Anfal ayat 61. Kata sami'un alim pada ayat pertama dalam bentuk nakiroh, sedangkan pada bentuk ayat yang kedua dalam bentuk ma'rifat. Kemudian ada lagi variasi mufrad dan jamak, misalnya yang terdapat dalam Al-Quran Quran surat Al-Baqarah dan ayat 80 dan Quran surat Ali Imran ayat 20. Kata ma'dudat pada ayat yang pertama digunakan bentuk tunggal, sedangkan pada ayat kedua digunakan bentuk jamak. Kemudian ada variasi penggantian huruf, misalnya yang terdapat dalam Quran surat Hidayat ayat 58 dan Quran surat Hudayat ayat 86.
Pada ayat pertama diatasi diawali dengan huruf waw, sedangkan pada ayat kedua diawali dengan huruf fa. Kemudian ada variasi pergantian pemilihan kalimat, misalnya Quran surat Al-Maidah ayat 44, kemudian ayat 45 dan ayat 47. Pada ayat pertama di atas diakhiri dengan kata al-kafirun, ayat kedua diakhiri dengan az-zalimun, sedangkan ayat ketiga diakhiri dengan al-fasiqun. Kemudian yang terakhir ada variasi idgham. Misalnya antara Quran surat Al-Hasyrat ayat 4 dan Quran surat Al-Anfal ayat 13. Huruf qaf pada kalimat yusaqqo pada ayat pertama itu diidghamkan, sedangkan pada ayat kedua itu tidak. Oke, mungkin penjelasan dari metode tafsir Muqarran sampai di sini. Jika banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.